Selamat sore semua teman-teman followers Instagram Abalov KTC JGC yang terkasih. Apa kabar sore hari ini? Kita bersama-sama kembali bertemu pada hari ini Sabtu 10 April 2021 bersama dengan saya Budiarto, tuan rumah Abba Talks. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang dikasih Tuhan, teman-teman merasakan nggak kalau saat teduhnya setiap hari itu luar biasa? Atau merasakan bahwa saat teduh itu hanyalah sebuah rutinitas yang bikin bete? Saya share pengalaman pribadi, saya seorang yang sangat rutin melakukan saat teduh. Ya, saya sharing, bahkan saya membuat statement-statement, bahkan di Instagram saya ada lebih dari 2000 sharingan saat teduh saya. Nah, kenapa saya begitu antusias dalam melakukan saat teduh saya? Itu pun saya lakukan dalam setiap hari itu jarang sekali saya bolong. Kalaupun bolong ya mungkin perlu berapa bulan baru bisa bolong. Ya, kenapa? Karena saya begitu menikmati dan begitu merasakan sesuatu yang sangat indah di dalam saat teduh saya. Kalau nggak mungkin saya bisa bertahan terus-menerus bertahun-tahun sampai hari ini. Belum lagi hubungan saya dengan Tuhan di luar jam saat teduh saya ya. Karena saya juga kan ada banyak tugas-tugas, saya juga harus bertanya kepada Tuhan dan sebagainya. Nah, itu bagi saya sangat indah sekali dan nyata. Sementara ada juga mungkin di sisi lain orang lain merasa, aduh saya nggak betah, saya bete, saya bosan, saya nggak bisa lama-lama dalam bergaul karib dengan Tuhan. Nah, baru-baru ini saya mengikuti sesuatu pelayanan dari seorang hamba Tuhan dan saya baru tahu rahasianya. Ya, setelah saya ketemu dengan pelayanan ini bahwa ternyata untuk bergaul karib dengan Tuhan itu ada metode yang sangat pribadi sifatnya, yang cocok apa enggak dengan pribadi saya. Nah, kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa sebagai narasumber hari ini. Beliau adalah Ibu Grace Emilia MTH, ya, Master Teologi. Beliau adalah dosen bidang formasi spiritual di STT Bandung. Dan selain itu, beliau juga bertugas memfasilitasi retret-retret serta pembinaan di area formasi spiritual Kristen. Tanpa berlama-lama, kita undang Ibu Grace Emilia. Saya undang dulu beliau. Ya, kita tunggu respon Ibu Grace Emilia. Beliau sudah bersama-sama dengan kita. Nah, sudah muncul. Halo Ibu Grace, apa kabar? Halo Pak Budi, apa kabar juga? Ya, baik sekali. Ya, ini adalah Ibu Grace yang tadi saya cerita. Nah, Ibu Grace senang sekali hari ini bisa berjumpa dengan Ibu. Dan tema kita hari ini adalah meresponi Tuhan dengan maksimal melalui pola kepribadian kita. Meresponi Tuhan dengan maksimal berarti ada meresponi Tuhan yang tidak maksimal. Yang menarik lagi adalah melalui pola kepribadian kita. Nah, baru-baru ini memang kami di jemaat ya, khususnya di pemimpin-pemimpin melakukan sebuah assessment, sebuah tes yang sangat saya rasa sangat penting sekali dalam kedekatan kita dengan Tuhan. Nah, ini adalah kami dapat dari Ibu Grace. Bisakah Ibu Grace menceritakan tentang bagaimana meresponi Tuhan dengan maksimal melalui pola kepribadian kita ini? Silakan Ibu Grace. Ya, Pak Budi dan teman-teman, jadi khususnya teman-teman di Abalaf, mungkin sudah melihat ya YouTube tentang Jalan-Jalan Kudus ini dan juga sudah mengisi kuesionernya. Jadi sebelum kita nanti diskusi dengan Pak Budi lebih lanjut, saya sedikit share tentang bahwa Jalan-Jalan Kudus ini sebetulnya sebuah sarana yang menggambarkan cara seseorang berelasi dengan Tuhan sesuai kecenderungan kepribadiannya. Karena setiap kita itu unik, setiap kita punya kepribadian yang berbeda-beda, dan Tuhan memang sudah menciptakannya demikian.
Karena itu mungkin saya sedikit bahas dulu tentang kepribadian ya, Pak Budi ya. Iya, betul. Penting sekali kita mengetahui kepribadian kita ya. Ya, jadi kalau kepribadian itu sendiri secara definisi sederhana itu bisa menjelaskan tentang em, berbagai kecenderungan, perasaan, pemikiran, dan perilaku yang konsisten dari seseorang. Nah, memang ada berbagai cara atau kacamata yang bisa digunakan untuk melihat kecenderungan gaya kepribadian kita. Kalau yang sudah umum terkenal, mungkin teman-teman waktu sudah pernah tahu tentang misalnya 4 tipe temperamen yang ala Hippocrates, yaitu ada yang kolerik, melankolik, flegmatik, sanguin, ya. Dulu saya tahu ini sejak waktu masih SMP, jadi berarti sudah sekitar 30 tahun yang lalu, ya. Wah, sudah Nah, lama lalu ya? yang udah lama ini kan, udah tahu kan ya. Nah, Iya, lalu yang di Abalak kayaknya udah pada tahu juga itu soal MBTI, iya, Myers-Briggs Type Indicator. Ini Pak Budi ini yang saya rasa paling semangat ya mengembangkan tentang hal ini. iya. Jadi MBTI ini adalah tipologi kepribadian yang dikembangkan oleh Ibu Catherine Briggs bersama anak perempuannya yang namanya Isabel Briggs Meyer selama sekitar 20 tahun. Dan sekarang memang bisa digunakan untuk menolong seseorang bercermin di berbagai aspek kehidupan. Ya, di dalamnya itu ada 4 dimensi utama. Mungkin teman-teman pernah dengar tuh ada yang disebut extrovert, introvert, ya, lalu ada sensing, intuition, thinking, feeling, serta judging dan perceiving, ya. Nah, yang mungkin kita paling sering dengar itu istilah extrovert dan introvert. Iya, betul. Itu Betul ya? familiar sekali. Iya, Betul. Jadi iya. extrovert introvert itu sebetulnya membahas tentang bagaimana cara seseorang dapat energi. Jadi Oh, kalau yang extrovert itu dapat tenaganya dari berinteraksi dengan banyak orang. Sementara hmm, introvert biasanya dia dapat tenaga dan kalau dia berinteraksi sendirian dengan diri sendiri. Sehingga dia itu orang yang perlu banyak alone time. Me time-nya hmm, tuh perlu banyak. Lebih banyak dibanding mereka yang extrovert. Bukan berarti orang yang introvert nggak suka gaul, nggak juga. Ya, cuma ini masalah gimana dapat energi. Nah, saya misalnya cenderung introvert. Jadi oke. kalau sudah harus ketemu orang terus-menerus tuh, saya butuh banget waktu sendirian untuk bisa mengumpulkan energi lagi. Kalau Pak Budi apa ya? Introvert atau extrovert? Saya introvert, Bu. Oh, introvert ya? Iya, saya introvert. Ya. Nah, jadi harusnya kalau yang introvert seperti kita nih, kebetulan berarti Iya, saya dan Pak Budi sama-sama introvert, harusnya kondisi work from home ini menguntungkan ya Pak ya? Karena iya, kita banyak alone time. betul. Nah, tapi kalau temen yang extrovert, maka dia akan cari segala cara untuk bisa ketemu orang. Hmm, Masa pandemi itu betul-betul seperti siksaan mungkin ya, karena tidak tahan, mesti diam sendiri terus-menerus. Nah, tapi ya untung kita ada teknologi ya Pak ya. Jadi iya. ada beberapa teman saya yang extrovert, jadi dia suka menghubungi teman-teman lama lewat Zoom. Ada satu teman yang seperti itu dan saya termasuk salah satu yang dia hubungi. Ujung-ujungnya, kini kami memulai sebuah sesi pemuridan bersama di mana dia yang jadi mentor saya. Nah, jadi Tuhan itu awalnya itu dia sebetulnya mulainya karena dia sebagai extrovert butuh ketemu orang. Tapi Hmm. akhirnya dia menghubungi orang-orang, jadi kita ngobrol. Dan akhirnya berujung pada sesuatu yang baik. Jadi Berarti, Tuhan Bu bisa Grace, memakai. berarti, ya, berarti teman Ibu ini nggak betah dia ya? Nggak bersama-sama dengan orang. Dia butuh untuk bisa bersama-sama dengan orang. Beda dengan saya, beda dengan kita orang introvert. Karena begini Bu Grace, kadang-kadang orang kalau cerita introvert sama extrovert, mereka berpikir, oh orang introvert itu suka menyendiri, sedangkan orang extrovert itu sangat ekspresif. Ternyata bukan bicara tentang itu ya. Mungkin itu bisa terdeteksi, tetapi ternyata itu bicara tentang sumber energinya, sumber kekuatannya ya. Itu Betul, yang Pak. dicari ya. Oke. Betul. Tapi itu seperti kasus teman saya tadi, Tuhan Ya. bisa pakai kecenderungan kepribadian seseorang untuk melakukan pekerjaannya yang baik.
Nah, jadi Hmm. dimensi extrovert dan introvert kalau di komponen MBTI. Lalu pasti Pak Budi ini lebih tahu nih, ada yang misalnya sensing dan intuition, betul ya Pak ya? Hmm. Yang sensing itu Betul. adalah ini bicara tentang bagaimana mendapatkan informasi. Kalau yang sensing atau yang indrawi, biasanya itu dengan mengobservasi hal-hal yang terjadi sekeliling mereka, dan ini berhubungan sangat fokus pada hal-hal yang praktis. Hmm. Jadi biasanya kalau kalau orang sensing itu memahami keadaan di sekitarnya, itu dia bisa sebelum orang lain merasakan dia udah bisa nangkep. Hmm. Misalnya, kalau orang yang sensing visual, dia masuk ke sebuah ruangan, maka dia bisa peka sekali pada warna-warni di dinding, tekstur lantai, penerangannya. Nah, nah, sementara kalau yang sensing secara auditory, melalui pendengaran, mereka itu akan bisa sangat peka ketika mendengar berbagai nada suara, musik, dan sejenisnya. Sementara kalau yang sensingnya kuat di perasa, mereka Hmm. itu bisa jadi ahli masak yang luar biasa, Pak Budi. Wow. Dan kalau maksudnya mereka itu mungkin bisa jadi master chef, ya, Oh. karena mereka kuat sekali merasakan taste atau rasa yang mungkin terlewatkan oleh yang lain. Dan biasanya sih kalau orang sensing, kalau mereka buat kontrak atau surat menyurat, mereka akan memperhatikan isinya secara detail. Hmm. Dan di area relasional, mereka suka membangun relasi berdasarkan berbagai pertimbangan yang teliti dan cermat gitu ya. Memang ini Hmm. orang sensing cenderung cermat sih Pak Budi. Nah, Oh. kebalikannya, lalu ada orang yang intuisi, yang intuition. Ini agak kebalikannya tuh. Mereka itu biasanya bisa melihat, dapat informasi dengan melihat gambaran besar dan kurang berfokus pada bukti-bukti seperti orang sensing atau indrawi ini. Jadi mereka ini bisa mudah melihat pola dan senang memikirkan berbagai kemungkinan baru atau berbagai konsekuensi dari apa yang kini terjadi. Jadi Hmm. kebalikannya dari tipe sensing, biasanya kalau tipe sensing kan fokus ke masa kini. Kalau tipe intuition, ini lebih fokus memperhatikan berbagai kemungkinan di masa depan. Oke. Dan mereka juga ini agak pelupa nih. Biasanya bisa ingat hal-hal spesifik kalau lihat pola. Nah, jadi dan mereka ini memang biasanya cenderung kayak punya six sense gitu, Pak. Jadi Hmm. belum melihat bukti nyata secara detail udah bisa get kurang lebih seperti ini. Sementara kalau orang sensing kalau tidak lihat, gua tidak akan percaya. Nah, jadi kalau saya kebetulan cenderung intuition, Pak. Kalau Sama Bapak dong, apa? saya juga intuisi. Sama. Kalau saya secara dimensi MBTI itu INFP, Pak. Introvert, intuition, feeling, dan perceiving. Yaitu Perceiving. feeling thinking itu tentang bagaimana membuat keputusan. Jadi kalau saya ambil keputusan cenderung pakai feeling. Sementara kalau yang perceiving itu gimana cara ngatur hidup. Kalau yang perceiving itu cenderung spontan, fleksibel, dan cenderung gimana nanti, bukannya nanti gimana. Kalau Pak Budi gimana, Pak? Situasional ya. Kalau saya INTJ, introvert, intuisi, thinking, dan judging. Kita beda di thinking, judging, dan perceiving ya, Iya, sama feeling. betul. Dan Jadi kita sesuai bedanya banget itu, sama kepribadian saya memang. oke, berarti bedanya itu di tentang bagaimana membuat keputusan dan bagaimana mengatur hidup ya Pak ya, kita ya bedanya di situ. Betul. Iya. Iya, iya. Saya nggak Pak bisa Budi kalau situasional. Saya semua persiapan harus detail banget terukur. nih. Betul, betul. Iya. Iya. Nah, jadi Nah, itu kan salah satu bagian ya Pak ya dari perspektif ya, kepribadian menurut MBTI. ya. Nah, jadi Jalan Kudus itu membahas tentang kecenderungan kepribadian kita dalam meresponi Tuhan. Oh, Sama seperti jadi halnya, pelayanan Jalan Kudus ini adalah bagaimana mempelajari kepribadian kita dikaitkan dengan kita berelasi dengan Tuhan ya. iya Pak, betul sekali Pak. Ya. Karena seperti halnya kepribadian kita yang unik dan berbeda, Mm-mm. maka cara kita bergaul dengan Tuhan pun bisa beda-beda sesuai Mm. kecenderungan kepribadian kita. Sebab kan alatnya sama-sama aja, yaitu kepribadian kita. Itu Pak. Berarti, Misalnya, ya, berarti gini gimana? dong Bu Gris. Sama seperti kita bergaul dengan sesama kita itu kan
orangnya beda-beda, saya juga beda, orang lain juga beda, nggak bisa sama. Ternyata bergaul dengan Tuhan pun juga begitu ya, sangat privacy dan sangat personal sekali ya. Betul, Pak. Betul, betul. Misalnya Iya, ini contoh nyata supaya bisa lihat perbandingannya ya, Pak ya. iya, iya. Sebagai seorang introvert, dulu saya bekerja sebagai wartawan bidang tourism tuh. Nah, saya Oh, pernah ditugaskan untuk meliput sebuah konferensi selama 1 minggu di salah satu negara ASEAN waktu itu. oke. Nah, pada malam hari, setelah seharian bertugas mengejar berbagai berita, kami para wartawan diundang untuk menghadiri jamuan makan malam oleh pemerintah daerah setempat di suatu lokasi yang kalau kami datang sendiri bayarnya pasti mahal. Oh. Apalagi waktu itu para pejabat tinggi pemerintahan ikut hadir. Tapi waktu itu saya memutuskan untuk diam di kamar aja dan baca novel. Memang sih sekarang kalau saya ingat lagi ada rasa menyesal karena itu momen yang tidak terulang. Dan Hmm. sampai sekarang saya belum punya lagi kesempatan ke situ. Tapi saya Iya. ingat bahwa saat itu saya sangat menikmati momen di kamar dan merasa recharge ketika besoknya mesti bertugas lagi. Dan saya menemukan dalam saya berelasi dengan Tuhan juga demikian. Kalau dikasih pilihan, menghadiri acara doa bersama yang cenderung ramai, atau baca buku tentang doa dan berdoa sendirian di rumah, di kamar, maka saya akan memilih untuk sendirian di kamar. Itulah sebabnya bagi saya, mengikuti acara-acara kebersamaan adalah bagian di mana saya belajar untuk keluar dari zona nyaman. Karena kecenderungan kepribadian saya yang tidak seperti itu. Dan di sini juga saya belajar untuk bisa hidup dengan lebih seimbang. Karena nggak baik kan Hmm. kalau saya tidak dengan sengaja keluar dan membangun berbagai relasi kebersamaan dengan yang lain. Jadi memang Hmm. sih Pak, ada betulnya kalau introvert kesannya nggak mau gaul, mungkin ada sedikit kebenarannya, walaupun sebenarnya itu bicara tentang bagaimana dapat tenaga, Kesan gitu ya, Pak. sebenarnya itu kesan aja sih. Jadi iya Iya, Pak, tadi agak terputus sedikit, jadi memang introvert ini karena tipikalnya kecenderungannya seperti itu ya, jadi kelihatannya seperti orang yang suka menyendiri ya. Padahal dia iya, sebenarnya bukan sedang tidak ingin bertemu dengan siapa-siapa, tapi dia memang sedang ingin mencari ataupun mendapat refresh dengan cara seperti itu ya. Oke. betul sekali Pak, betul sekali. Disinilah peran bagaimana karakter seperti Kristus itu berperan, Ya. kan? Buah dari kekristenan itu adalah apakah kita bisa semakin mengasihi, penuh damai sejahtera, sukacita itu 9 rasa dari buah buah roh itu kan. Jadi Iya. disinilah apakah saya semakin mengasihi orang lain sehingga saya mau keluar walaupun saya sebetulnya kadang pengennya diam aja di kamar, misalnya begitu. Hmm. Tapi memang jadi kita perlu mengenali kecenderungan kita karena memang di dalam spiritualitas Kristen itu adalah hal yang sangat penting. Salah satu reformator Protestan yang terkenal yaitu John Calvin, dia Ya. menuliskan dalam karyanya Institute of Christian Religion bahwa hikmat sejati itu terdiri dari 2 hal, pengenalan akan Allah dan akan diri sendiri. Bahkan Oh. subjudul dari bab pertama dari karya Calvin itu menyatakan bahwa tanpa pengenalan diri tidak ada pengenalan akan Allah. Hmm. Beberapa abad sebelumnya, Bapak Gereja yang namanya Agustinus, yang karya-karyanya itu sangat berpengaruh pada teologi gereja Katolik maupun Protestan, juga mengatakan bahwa pengenalan diri itu adalah langkah awal menuju pengenalan jiwa akan Allah. Tapi ini saya perlu tekankan maksudnya di sini itu adalah bagi orang-orang yang sudah mengenal Kristus, ya. Jadi bagi orang yang sudah mengenal Kristus, untuk bisa mengenal Allah dengan lebih dalam itu perlu sekali untuk bisa mengenal diri juga. Begitu, Pak. Baik. Wah, luar biasa sekali ya, dan memang saya juga waktu pertama kali berjumpa dengan pelayanan Jalan-Jalan Kudus ini, saya nggak nyangka karena saya seorang yang juga bergerak di area ataupun di bidang eh, kepribadian atau behavior, tetapi baru kali ini saya mengetahui bahwa atau menyadari bahwa ternyata relasi ataupun bergaul karib dengan Tuhan itu sangat personal, saking personalnya itu sangat
identik sekali dengan kecenderungan kita ya Bu ya. Ya Pak, ya Dan Pak. statement tadi yang mengatakan pengenalan akan apa hikmat sejati itu terdiri dari dua hal ya, yaitu pengenalan akan Allah dan diri sendiri. Artinya enggak, kita memang punya kerinduan mengenal Allah, tapi ada hal penting yang menentukan juga mungkin keberhasilan pengenalan Allah kita supaya maksimal tadi, yaitu kalau kita mengenal diri kita sendiri. Nah, dalam hal ini kita punya banyak, tadi udah dibahas, ada DISC ya, dominan, intim, stabil, cermat. Kemudian ada juga pola MBTI ya, yang introvert, yang ekstrovert dan seterusnya. Dan itu ternyata mempengaruhi uh, pola kita ya, atau kemaksimalan kita ya Bu ya, dalam berelasi dengan Tuhan ya Bu. Ya, betul Pak. Jadi ya memang kacamata untuk kita melihat kecenderungan gaya kepribadian kita tuh ada macam-macam. Kan? Ya. Yang Hipokrates tadi, yang 4 temperamen. Tadi Bapak menyebutkan ada DISC, ada MBTI, ada Big Five. Lalu yang sekarang ini mulai banyak digali lagi tuh yang pembahasan tentang kepribadian kuno, itu Enneagram misalnya ya Pak ya. Jadi itu ada banyak sekali kacamata yang bisa kita gunakan untuk bisa lebih mengenal diri kita. Gitu, Baik. Pak. Bu, saya ada bertanya nih. Jadi kan kita kan tipenya kan banyak nih ya, apalagi kami di khususnya saya di pelayanan Calling Driven Life, kami juga ada assessment, bahkan ada 5 assessment selain MBTI, kemudian DISC ya, atau kita kadang sebut juga dengan sebagai MKHU ya, dengan warna ya, merah, kuning, hijau, ungu. Dan kemudian ada lagi juga daily learning style kita ya, yang auditory, visual, kinestetik. Kemudian ada lagi multiple intelligence dan sebagainya. Nah, karena ini penting, karena ini menyangkut bagaimana kemaksimalan kita berhubungan dengan Tuhan. Pertanyaan saya, karena ini terkait dengan tipe-tipe ini bisa berubah nggak Bu? Karena kalau berubah kan berarti juga berubah juga pola kita berelasi dengan Tuhan. Ya ini karena bicara kepribadian, mungkin kalau teman-teman yang psikolog akan lebih ngerti ya. Ya biasanya sih kepribadian kita tuh terbentuk di sekitar usia 18-20 tahun. Jadi sampai usia itu dipengaruhi oleh genetika, pola asuh, dan kondisi situasi, maka tentu itu masih bisa berubah Pak. Tapi memang setelah di atas itu akan cenderung tetap. Menurut beberapa penulis yang pernah saya baca sih memang hanya sekitar 2-3% dari umat manusia yang mengalami perubahan kepribadian secara masif. Jadi memang biasanya banyak kepribadian kita itu cenderung menetap, Pak. Menetap ya? Iya, betul. Misalnya saya dulu ikut tes MBTI itu waktu saya kuliah S1 25 tahun yang lalu kali ya. Wow, Nah, udah lama. Iya, ada yang gratisan tuh saya ikut. Nah, terus 7 tahun yang lalu ketika saya kuliah magister teologi, itu saya mesti wajib ikut lagi dan bayar gitu ya. Hasilnya mirip juga, cuma waktu dulu itu kadar introvertnya agak rendah, tapi kalau yang terakhir saya ikut itu kadar introvert saya lebih tinggi. Jadi paling berubah sekitar spektrum itunya, Pak. Tapi kalau kecenderungan secara umum itu ternyata begitu-begitu juga. Jadi cenderungnya menetap ya Bu ya? Iya Pak. Kalau yang saya pun bisa ada perubahan sedikit-sedikit secara spektrum. Puji Tuhan, kebetulan di gereja kami, di gereja lokal kami, bagi Bapak Ibu ya, para follower sejati Instagram Abalov KTCJGC, kita kan ada pelayanan Calling Driven Life. Kami juga punya assessment untuk teman-teman bisa mengetes ya, bisa mengenali diri melalui tes. Nanti Bapak Ibu semua bisa menuliskan ataupun minta dilayani dengan tes-tes tersebut, kami bisa bantu. Nah, kenapa? Karena penting sekali tadi dikatakan untuk kita mengenali diri kita, supaya kita bisa tahu ya, kita ini tipenya apa, dan nanti akan seperti apa. Nah, kita akan, saya tertarik sama waktu Ibu mengikuti waktu ambil magister teologi ya. Ibu waktu itu kan harus dites lagi ya, wajib ya MBTI ya. Nah, kenapa Ibu harus tes lagi? Bukankah yang seperti begini yang MBTI ini kan biasanya mata pelajaran kuliah psikologi, Bu? Iya, karena waktu itu bidang saya kan spiritual theology. Ini adalah memang bidang yang
bahas tentang spiritualitas, tentang spiritual formation ya. Dan ini adalah bidang yang sangat multidisiplin. Jadi spiritualitas yang utuh itu memang tidak bisa berdiri sendiri, cuma belajar teologi aja. Tapi justru Hmm. berhubungan dengan berbagai aspek kehidupan, khususnya dengan psikologi karena berhubungan dengan pengenalan diri. Seperti itu, Pak. Ya, oh berarti ya ini semakin luas sekali sekarang ya. Ternyata untuk kita mempelajari teologi itu tidak bisa hanya belajar teologinya saja, belajar loginya saja Betul, ya. Pak. Tetapi ada unsur spiritual, ada unsur Ya, psikologinya harus juga selalu gitu Bu ya. terintegrasi dengan berbagai bidang kehidupan, Pak. Belajar teologi dengan ekonomi, belajar teologi dengan dunia Hmm. pendidikan, dunia Hmm. kesehatan, itu perlu sekali, Pak. Iya. Nah, Ibu Grace, beberapa dari kita sudah melakukan tes Jalan Kudus ya. Kebetulan ada salah satu pemimpin kami yang membuatkan ataupun men-share link untuk melakukan tes tersebut dan juga menonton videonya. Nah, tetapi di situ kami lihat ya bagi Bapak Ibu Saudara para followers setia yang sudah ikut tes pasti akan menemukan kalau nggak salah ada 9 tipe ya, 9 tipe dari Jalan Kudus ini. Sedangkan kalau DISC kan 4 hasilnya ya, dominan, intim, stabil, cermat. Cuma 4 tipe. Orang juga cuma pilih 2 di antara 4 itu. Kemudian MBTI juga demikian. Keluarnya bahkan lebih banyak lagi, ada 16 tipe. Ya. Saya salah satu tipe dari 16 itu. Tetapi kalau di Jalan-Jalan Kudus ini hasil tesnya itu keluarnya 9, Bu. Nah, bagaimana ini bisa terjadi, Bu? Iya, bisa aja. Karena tadi kan seperti saya jelaskan, yang namanya tipologi kepribadian itu tidak hanya MBTI, ada macam-macam ya. Hmm. DISC, MBTI, Big Five, Enneagram, dan sebagainya. Nah, demikian juga sebetulnya dengan tipologi spiritualitas. Jadi khusus untuk istilah Jalan Kudus, ini memang dimunculkan untuk pertama kalinya itu oleh seorang penulis yang namanya Gary Thomas dalam bukunya Sacred Pathways. Saya pernah bertemu beliau ketika saya kuliah magister teologi di Kanada dulu. Karena waktu itu beliau yang mengajarkan tentang hal ini di kampus. Tapi sebetulnya ide tentang tipologi spiritualitas ini bukan hanya baru dimunculkan oleh Gary Thomas. Ada berbagai penulis lain yang juga mengembangkan ya tentang hal ini. Misalnya kalau ada penulis yang namanya Urban Holmes, T. Holmes. Dia ini menulis buku judulnya A History of Christian Spirituality. Nah, di situ si Holmes ini mengeksplorasi tentang perbedaan cara orang menghidupi spiritualitas mereka yang kemudian dikembangkan lagi oleh satu penulis namanya Colin Ware. Nah, si Colin Ware ini dia berangkat dari pengalaman pribadinya sebagai seorang konselor pastoral ya, dan dari pengalaman orang-orang yang dilayaninya. Ware mengatakan bahwa ada banyak orang yang dia temui, yang dia layani itu nggak puas, tidak puas dengan pengalaman iman mereka, dan akhirnya jadi sering mengeluh. Nah, padahal mereka ini adalah orang-orang yang dewasa secara rohani, dan mereka ini punya kerinduan untuk bertumbuh secara rohani. Nah, dalam prosesnya, dia menemukan bahwa kebanyakan dari perasaan tidak puas, perasaan stres, itu ternyata asalnya dari kecenderungan kepribadian mereka yang memang kurang sesuai dengan cara ibadah yang selama itu diikuti di komunitasnya. Maka itulah kemudian si Ware ini kemudian mengembangkan tipologi spiritualitas dari Urban Holmes untuk mengatasi situasi ini. Karena waktu itu Gary Thomas belum menulis buku tentang Jalan Kudus ini, ya. Nah, kalau yang dari Holmes ini biasanya memang dia bagi 4 tipe spiritualitas. Itu ada 4 jalan kudus ya kalau pakai istilahnya Gary Thomas, yaitu tipe head, tipe heart, tipe mystic, dan tipe kingdom. Nah, sementara itu penulis lain, misalnya James Houston, ini adalah penulis yang banyak mendalami tentang doa. Dia pakai istilahnya orbit doa. Ya, jadi ini sebetulnya semacam jalan kudus juga, yaitu perbedaan cara orang berdoa sesuai kecenderungan kepribadiannya. Jadi, dan kecenderungan tradisi komunitasnya. Ya cuma yaitu tadi saya pakai yang Gary Thomas karena selain saya sudah pernah dengar langsung kuliahnya, terus ini paling sederhana tapi lengkap, dan bukunya itu sudah pernah diterjemahkan ke bahasa Indonesia.
Cuma sekarang kalau cari kayaknya udah lagi habis tuh, jadi agak sulit ya cari di pasaran. Tapi itu sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, gitu Pak. Oke. Nah, bagi Bapak Ibu, teman-teman sekalian ya, follower sejati dari akun Instagram Abalok KTCJGC, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Jalan-Jalan Kudus ini menggunakan assessment ataupun tes ya yang Bapak Ibu bisa ikuti, di mana nanti Bapak Ibu akan terlihat ya kecenderungannya. Ada 9 kecenderungan ataupun tipe, kalau saya boleh sebutkan, tipe naturalis, kemudian tipe indrawi, kemudian ada tradisional, ada asketis, ada aktivis, ada pemerhati, ada antusias, ada intelektual, ada kontemplatif ya. Nah, semua itu nanti akan keluar hasilnya begitu di dalam tes. Saya juga telah melakukan tes dan nanti kita bisa mengetahui kita ini lebih kecenderungannya yang kemana. Begitu ya Ibu Grace ya. Jadi Iya, Bapak Pak. Ibu yang ada di sini ya, nanti Bapak Ibu kalau ingin mendapatkan linknya kami akan berikan. Nanti rekan saya akan menulis di chat. Kalau Bapak Ibu berminat silahkan ketik di dalam kolom chat. Nanti kami akan memberikan linknya. Di dalam link itu juga ada video penjelasannya sehingga Bapak Ibu bisa mengenal juga secara dalam ataupun lebih detail lagi dari setiap tipe-tipe itu. Nah, Ibu Grace, saya mau bertanya nih, Ibu Grace sendiri kecenderungan Jalan Kudusnya atau kecenderungannya dalam berelasi dengan Tuhannya itu apa, Bu? Saya itu intelektual dan kontemplatif, Pak. Jadi saya itu bisa sampai nanti Intelektual dan kontemplatif. Bisa intelektual jelaskan Bu sedikit aja intelektual dan kontemplatif itu seperti apa? Silakan. Iya, jadi kalau yang intelektual itu biasanya mendekati Tuhan melalui pemahaman rasional ya. Saya misalnya bisa nangis Mbak itu ketika Tuhan menegur saya lewat buku-buku yang saya baca misalnya. Saya Hanya dengan baca buku ya? Iya, betul Pak. Kalau saya dengan baca buku. Saya kebetulan tidak masalah kalau misalnya sampai saya nggak menyanyikan lagu praise and worship untuk waktu yang cukup lama gitu ya, saya kayaknya nggak, paling hari Minggu gitu kan. Tapi kalau saya nggak baca buku dan berinteraksi dengan Tuhan melaluinya, maka hubungan saya dengan Tuhan bisa jadi terasa sangat kering, Pak. Nah, sementara kalau akibat kecenderungan kontemplatif itu adalah meresponi Tuhan melalui pemujaan. Nah, biasanya saya menggunakan imajinasi ketika berdoa. Itu menolong sekali untuk saya bisa merasa terkoneksi dengan Tuhan. Kalau Bapak Budi sendiri, apa Pak kecenderungan Jalan Kudus Bapak? Iya, saya sudah tes beberapa waktu yang lalu dan hasilnya itu lumayan tinggi ya, karena skor tertinggi kan 30. Saya adalah seorang asketis. Mungkin karena saya seorang introvert juga ya. Jadi kesendirian bagi saya adalah sorga. Jadi saya sangat suka, orang kantor, teman saya di kantor udah tahu kalau Pak Budi mau khotbah, mau pelayanan, jangan diganggu. Kasih dia berdiam diri di pojokan sana, ambil ruangan yang kosong. Di sini semua udah tahu semua kecenderungan saya. Karena memang begitu, makin saya menyendiri, makin saya bisa dapat apa yang saya minta. Bahkan saya bisa mendengar dengan jelas. Saya bisa mempelajari Alkitab. Saya sedang bertanya, Tuhan, apa maksud Rasul Paulus mengatakan demikian di dalam kitab Roma. Dengan saya menarik diri dari keramaian dan masuk ke satu tempat, itu hanya dalam hitungan tidak terlalu lama saya sudah bisa mendapatkan apa yang saya kejar dan yang saya cari. Itu saya tipenya asketis, dan saya juga seorang kontemplatif ya, yang lebih ke pemujaan. Nah, tadi saya ceritakan sama teman-teman bahwa kita berdoa dulu. Mungkin karena salah satu dari 5 tes yang ada di Calling Driven Life adalah tes karunia ya. Kebetulan karunia saya adalah karunia bernubuat atau karunia yang pelayanannya lebih ke profetik. Jadi pemujaan bagi saya itu adalah sesuatu yang sangat membuat saya cepat connect gitu dengan Tuhan. Meskipun kadang-kadang pemujaan saya bentuknya gestur ya. Beberapa foto saya ketika ada orang foto, saya lagi begini nih, saya suka begini kalau berdoa ya, atau saya angkat tangan. Satu hari saya cerita, saya ikut doa puasa ya, hari itu penyembahan begitu lama, entah berapa jam, mungkin 1 sampai 2 jam.
Kan bisa berdiri, bisa duduk, ntar berdiri, duduk. Saya berdiri terus dari awal sampai selesai, tidak duduk. Karena kalau saya duduk, itu posisi PW-nya saya. Kalau saya berdiri itu posisi PW-nya saya. Yang kalau saya tinggalkan posisi itu, ketika saya sedang menyembah Tuhan sambil berdiri itu, walaupun itu udah lebih dari 1 jam, saya akan rasanya putus koneksi. Begitu. Nah, terus satu lagi yang ketiganya sebenarnya skornya tinggi juga, Bu. 27 itu adalah tradisionalis. Ya, saya suka hal-hal ritual juga. Saya cerita nih, dulu sebelum saya kan dulu sekolahnya SD, SMP, SMA itu di sekolah Katolik ya. Jadi ibadah-ibadah ataupun misa-misa Katolik sudah saya ikuti dan sebagainya. Bahkan saya juga pernah pengen jadi pastor waktu itu, waktu SMP. Nah, kemarin ataupun setiap kali kita mau Jumat Agung, itu saya rindu sekali ikut jalan salib. Saya bilang sama istri saya pengen deh ikut jalan salib lagi. Karena saya suka gitu hal-hal seperti itu. Nah, itu sisi tradisionalis saya tuh yang skornya 27. Begitu. Iya. Saya Iya, selama ini ya dalam hubungan relasi saya dengan Tuhan, saya sih menikmati, Bu Grace. Saya menikmati. betul. Begitu. Jadi tadi kan Nah, dikatakan ya, kepribadian itu terbentuk sekitar sebelum usia 18-20. Jadi mungkin ketika Bapak sekolah itu juga mempengaruhi, sehingga mempengaruhi akhirnya kecenderungan jalan kudus yang asketis tradisionalis itu juga, Pak. Mungkin. iya. Saya rasa Iya. begitu. Makanya tadi di opening kan saya cerita bahwa saya nggak ada problem dengan itu karena mungkin apakah karena saya udah tepat ya, apakah saya sudah sebenarnya bukan benar atau salah tapi cocok atau enggak dengan kepribadian kita begitu ya Bu? Iya, Pak. Betul, Pak. Iya. Nah, eh, jadi apakah jalan kudus ini bisa berubah Bu? Iya, cenderung Kalau tadi menetap, kan Pak. tipe kepribadian kita bisa berubah apa enggak? Enggak ya, cenderungnya permanen. Tapi kalau jalan Setelah kudus usia ini ataupun pola 18-20-an. yang kita pakai ini bisa berubah enggak? Iya, biasanya cenderung menetap, Pak. Setelah usia 18-20-an itu cenderung menetap, tapi sebelum masa itu memang bisa berubah, dipengaruhi oleh kecenderungan genetika, pola asuh, dan lingkungan. Makanya tadi Pak Budi, salah satu jalan kudusnya tradisionalis, karena mungkin dipengaruhi ketika sekolah dulu, Pak. Iya. Nah, tapi memang kuesioner isian jalan kudus ini cuma hanya sekedar cermin saja, Pak. Cermin Hmm. samar-samar untuk membantu kita melihat diri. Yang lebih diperlukan tuh observasi berkelanjutan untuk kita melihat diri kita dan mengenali dengan lebih tajam. Jadi ini cuma alat bantu kecil aja sih, Pak. Iya. Ya, Untuk mendeteksi ya. Jadi kita sendiri atau saya sendiri atau rekan-rekan semua para follower sejati sendiri yang harus menemukan ya kepribadian kita. Nah, Bu, ada beberapa pertanyaan yang sudah muncul di dalam kolom ataupun di ruang chat. Mungkin saya bisa coba mulai membacakan ya, mengingat waktu kita masih ada dan kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya. Saya coba bacakan, ada satu pertanyaan dari akun IGF Spotideas ya. Beliau bertanya, Bu Grace mau tanya, jika berelasi atau penyembahan dengan Tuhan bersifat personal, bagaimana kita menyikapi gaya penyembahan sebuah gereja yang dijadikan doktrin dan diterapkan secara korporat? Begitu. ya. Jadi memang ibadah secara korporat itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kita bertumbuh menjadi semakin seperti Kristus. Nah, cuma memang diperlukan pemahaman dari para pemimpin untuk bisa mengerti tentang adanya perbedaan kepribadian ini. Jadi beberapa gereja yang sudah sejak awal mengerti itu sama sekali tidak mengubah gaya ibadah mereka, tapi memang menambah variasinya. Ya, misalnya di Bandung, di kota saya ada sebuah gereja dari tradisi Reform Evangelical yang saya tahu,
yang kalau pagi-pagi jam 6 itu ibadah tradisional. Lalu jam 7.30 itu semi kontemporer. Lalu jam 10 itu ibadahnya antusias di gedung yang berbeda. Ya. Nah, atau misalnya eh, waktu saya kuliah dulu di Toronto di Kanada, ada salah satu dosen saya itu gembala dari gereja Anglikan. Ya, kalau gereja Anglikan itu biasanya cara mereka ibadah itu namanya high church. Jadi sangat kaya dengan prosesi, sangat kaya dengan tradisi. Ini kalau Pak Budi akan senang sebetulnya yang begitu-begitu ya. Nah, tapi menarik mereka mungkin memahami hal ini juga ya. Saya ikuti kalau misalnya yang pagi itu ibadahnya sangat santai, sangat casual, tidak ada buku doa gitu ya, tidak ada prosesi dan sebagainya. Tapi nanti yang siang, yang jam 11, itu mereka pakai prosesi. Ya, Bapak Gembala yang tadinya pakai kemeja biasa, langsung ganti pakai jubah. Ya, dan ketika selama ibadah itu pakai buku doa. Nah, atau misalnya, itu di sebuah gereja Anglikan ya. Nah, lalu di sebuah gereja karismatik di Bandung, ya, ini juga mereka menarik. Biasanya kan kalau ibadahnya itu kan kalau di gereja karismatik kan biasanya cukup cukup khas ya. Nah, tapi mereka di gereja itu mereka juga bikin ibadah kontemplatif. Ya, sebulan sekali gitu ya. Dengan pakai teize ya dan ibadah teize. Nah, itu saya beberapa kali ikut di ibadah mereka itu dan sangat menikmatinya. Dan peminatnya juga banyak ya, sekali doa berapa kali saya datang itu sekitar 300-an jemaat yang hadir. Jadi ternyata banyak juga tuh yang menikmati gaya ibadah yang seperti itu gitu. Nah, itu memang dari sisi corporate itu perlu pemahaman dari seluruh stakeholders yang terlibat kalau memang pengen bisa melakukan perubahan. Jadi tidak mengubah apa yang ada tapi menambah variasi. Seperti itu, Pak. Oke, jadi pemilik akun @igf Spotideas ini juga bertanya, jadi artinya apakah itu bisa menjadi kendala? Maksudnya sepertinya sebuah gereja yang menetapkan doktrin tertentu, pola tertentu secara korporat dalam hal penyembahan. Apakah itu bisa menjadi kendala bagi jemaat yang ternyata memiliki jalan spiritual atau gaya penyembahan yang berbeda? Saya memang belum ada risetnya yang pasti untuk menjelaskan, tapi mungkin secara umum bisa aja tuh, gitu ya. Ada kendala karena mungkin tipe yang asketis mungkin akan membutuhkan ibadah yang lebih kontemplatif gitu sifatnya ya. Nah, tapi sebetulnya ada cara juga untuk mengakali kalau misalnya secara korporat itu udah sulit diubah. Ini bisa dilakukan di care group di level yang lebih kecil. Jadi pemimpin yang memang sudah memahami tentang hal ini bisa mengakomodir mereka yang tipenya intelektual misalnya dengan sama-sama baca buku bareng terus dibahas gitu ya, atau pergi ke seminar bersama misalnya. Sementara kalau ternyata banyak yang naturalis tuh, maka bisa bikin acara hiking atau camping di gunung atau di pantai bersama-sama. Sementara kalau ternyata banyak yang asketis, bisa sekali-kali mengadakan acara untuk retret di biara misalnya. Nah, jadi memang ini butuh pemahaman dan kreativitas dari pemimpin ya untuk pemimpin bisa ya, stakeholder ya. Ya. Baik. Betul. Nah, ini ada pertanyaan lagi Ibu Grace dari pemilik akun @cerita_cica. Dia bertanya, Kak Grace boleh dijelaskan kembali tentang orang yang memiliki jalan kudus kontemplatif. Lalu ada juga pertanyaan senada yang bertanya tentang penjelasan dari nilai yang tertingginya adalah naturalis dan indrawi dari akun @lina_lasup. Jadi sepertinya pertanyaan-pertanyaan ini adalah mereka sudah ingin mengetahui secara rinci, secara detail dari masing-masing tipe tersebut, Bu Grace. Ya, sebetulnya mungkin jawabannya agak mirip dengan materi yang sudah diberikan ya. Jadi kalau kaum kontemplatif itu adalah mereka yang mengalami Allah itu sebagai kekasih. Dan hal itu ditandai dengan kelekatan emosi dan penyerahan diri kepadanya. Karena itu biasanya kaum kontemplatif itu senang sekali berdiam diri di hadirat Allah, lalu fokusnya pada pemujaan dan
pada menikmati dia, gitu ya. Em, Fokus mereka itu adalah being with God sebagai kekasih, bukan lagi lebih sebagai kekasih daripada sebagai hamba, gitu ya. Nah, karena itu biasanya kaum kontemplatif itu senang menggunakan doa imajinasi ketika berdoa. Itu yang saya alami. Ya, bagaimana kita mengimajinasikan sedang berada bersama Tuhan yang mungkin memandang kita dengan penuh kasih ketika kita berdoa. Sehingga ketika kita berdoa pun mungkin kata-kata verbal itu tidak diperlukan lagi, karena fokus itu lebih mungkin hadir bersama. Mungkin kalau kita hadir bersama seseorang yang sudah sangat dekat, kita nggak perlu kata-kata lagi kan, ya. Jadi seperti itu. Memang kalau di dalam sejarah gereja, ini ada beberapa kaum kontemplatif yang menarik sekali ya. Mereka itu bicaranya seperti memang bicara tentang kekasih. Misalnya dari abad ke-17 itu ada seorang yang namanya Bruder Roger, dia terkenal sekali dari bukunya The Practice of the Presence of God. Dia seorang Bruder Katolik, tapi tulisan hariannya, diary-nya itu sangat mempengaruhi tokoh-tokoh Katolik dan Protestan dari berbagai zaman. Ya, nah saya sendiri belajar banyak dari beliau, dan Bruder Lawrence, bukan Bruder Roger, Bruder Lawrence, ya, dia mengatakan bahwa hal utama yang biasa kulakukan itu adalah hanya memperhatikan dia. Ini adalah suatu kebiasaan yang penuh kasih untuk mataku memandang matanya. Ya, bahasa sebagai kekasih itu. Atau tokoh lain yang terkenal itu adalah tokoh doa Teresa dari Avila. Dia juga bicara tentang doa itu tentang pernikahan ilahi. Ya. Atau John Climacus, ini tokoh lain. Dia membahas tentang doa itu adalah tentang momen penyatuan dengan Allah. Ya. Jadi ini yang melihat Allah itu sebagai kekasih. Gitu. Mungkin tentang kontemplatif seperti itu ya. Ya. Nah, bagi Bapak Ibu, seperti saya katakan tadi, yang ingin mengetahui ataupun bahkan baru ingin mengisi tes, silahkan Bapak Ibu bisa request, nanti kami akan berikan linknya. Silahkan ketik di kolom chat. Saya dibantu dengan Ibu Deliana. Apakah ada yang minta di kolom chat? Nanti tolong dibantu. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah mengisi tes dan sudah keluar hasilnya, kalau menggunakan tes yang melalui form yang kami buat, di akhir dari tes itu ada video penjelasan yang bisa dilihat. Di situ bisa lebih banyak lagi informasi tentang masing-masing tipe, ya. Demikian kan Ibu Grace ya yang kayak kita sudah lakukan. Nah, ada satu pertanyaan, tapi sebelum kita jawab, saya ingin bertanya dulu kepada Ibu Grace. Jadi Ibu Grace, setelah kita tahu tentang jalan kudus kita, ya tadi aja sudah ditanyakan bahwa ada yang tipe A, tipe B, tipe C, ya dari 9 tipe itu dalam satu jemaat, ya kan? Pertanyaannya apa yang harus dilakukan atau what next-nya setelah kita tahu itu semua, khususnya sebuah gereja ini juga sebenarnya menjawab pertanyaan nomor 5. Khususnya setelah tahu bahwa di dalam jemaat ini kan pasti 99-nya ada. Jemaatnya pasti punya kecenderungan 99-nya. Nah, bagaimana? What next? Apa yang harus kita lakukan setelah kita tahu ataupun pemimpin gereja tahu akan hal ini? Ya, mungkin kalau dari sudut pandang jemaat, jadi jemaat itu tidak lagi perlu merasa terintimidasi kalau cara dirinya meresponi Tuhan itu beda dengan mayoritas orang-orang di sekitarnya. Ini saya kasih contoh aja ya Pak ya, beberapa contoh nih. Yeah. Misalnya dulu ada mahasiswa saya, nggak tahu mungkin dengar atau enggak nih. Ada mahasiswa saya di kampus yang jalan utamanya adalah antusias. Dia mengeluh bahwa ibadah di kampus kami kurang antusias. Sehingga katanya dia jadi malas kalau mesti ibadah. Nah, karena itu waktu dia akhirnya dapat kesempatan praktek mingguan di sebuah gereja yang corak ibadahnya antusias, dia senang sekali karena dia merasa terkoneksi dengan Tuhan di masa-masa itu. Nah, sementara itu ini ada pengalaman yang menarik juga, itu ada mahasiswa yang jalan utama itu asketis. Nah, dia tuh merasa lelah karena mesti terus-menerus mengikuti ibadah chapel bersama yang lain, bersama-sama kan, memang itu harus diikuti gitu. Nah, kebetulan waktu itu di kampus kami belum ada ruang doa khusus.
Hmm. Nah, akhirnya ada satu kesempatan ketika dia merasa sangat perlu untuk menyendiri, dia akhirnya mengakali dengan masuk ke lemari pakaian di kamarnya yang memang agak besar. Dan Wow. selama lebih dari 2 jam, dia mengurung diri untuk bisa terkoneksi dengan Tuhan, supaya tidak terganggu oleh teman-teman sekamarnya. Nah, ketika kemudian dia jadi pemimpin di asrama mahasiswa, dia menginisiasi untuk mengubah semacam area gudang kecil di area asrama mahasiswa untuk jadi ruang doa. Nah, tapi ini, jadi memang mungkin ada orang yang butuh seperti itu ya. Nah, di gereja karismatik juga ada di Bandung itu, mereka akhirnya bikin ruang doa khusus yang orang bisa datang, ada orang bisa mendaftar untuk bergantian menggunakan, mereka punya beberapa ruang doa, mungkin khususnya untuk orang-orang yang asketis seperti ini. Jadi mungkin gereja atau bisa memfasilitasi dari sisi ketika bahkan kalau belum membangun gedung gereja, maka bisa memfasilitasi, memikirkan dari awal untuk memfasilitasi yang seperti ini. Tapi kalau sudah, mungkin bisa menggunakan ruang-ruang yang ada untuk orang-orang yang asketis seperti ini, misalnya. Hmm. Nah, atau misalnya ada kasus lain, ini saya lihat kasus mahasiswa saya tuh, dia cenderung indrawi. Nah, indrawi juga macam-macam kan, ada yang visual, ada yang audio, ada yang taste gitu ya. Nah, dia ini kebetulan audio. Dan bagi dia itu penting sekali untuk terkoneksi dengan Tuhan itu, kalau malam-malam main gitar. Nah, masalahnya kan dia kalau udah malam mesti di kamar kan, mesti di daerah asrama kan. Nah, teman-teman di kamarnya keganggu kalau dia main gitar. Akhirnya waktu itu dia akali, ya udah deh main gitarnya di toilet supaya bisa bebas gangguan. Tapi kasihan juga, nggak lama digedor juga karena orang mau pakai gitu kan. Nah, tapi jadi maksudnya bisa memfasilitasi ada yang seperti itu. Nah, atau misalnya ini ada kasus lagi, ada mahasiswa lain dia cenderung tipe aktivis. Dia itu ngerasa hubungannya dengan Tuhan itu begitu kuat dan dinamis kalau dia berjuang di isu-isu sosial kemasyarakatan. Jadi ngurusin yang demo dan sebagainya, ikutan demo dan sebagainya. Tapi oleh gereja pemutusnya, dia justru disalah mengerti karena dianggap, kok kayak gitu sih kamu kan mesti jadi gembala nantinya. Itu kan tidak rohani. Nah, padahal mungkin Hmm. panggilan dia itu jadi gembala pun salah satunya mungkin mengatasi isu-isu yang di sosial kemasyarakatan. Hmm. Jadi memang penting sekali untuk bisa mengerti ya keunikan diri sehingga kita nyaman kalau kita beda dari yang lain. Dan kalau pemimpin itu penting untuk bisa memahami kebutuhan orang-orang yang dipimpinnya mungkin beda-beda, sehingga bisa mengakomodasi dari berbagai sisi dan tidak mudah menghakimi kalau ada jemaat yang tampaknya nyeleneh sendiri. Itu yang pertama, Pak. Ya. Jadi tidak bisa terintimidasi dan Jadi dipahami. yang pertama artinya kita setelah tahu kita tidak perlu terintimidasi kalau kita ini beda dengan yang lain itu, dan orang lain uh, juga mungkin kalau ada orang lain yang belum paham tentang ini merasa rada-rada kita ini rada-rada aneh, nggak usah merasa terintimidasi karena itu sah-sah aja, karena itu yang membuat seseorang maksimal dalam berrelasi dengan Tuhan ya. Jadi yang pertama tidak usah terintimidasi. Terus apa lagi, Bu? Yang kedua, kita bisa memaksimalkan dengan cara-cara kreatif apa Hmm. yang memang jadi kecenderungan jalan kudus kita. Misalnya, ada mahasiswa saya juga yang kecenderungannya itu naturalis. Jadi Hmm. dia itu ngerasa lebih mudah untuk terkoneksi dengan Tuhan kalau alam. Cuma kan Alam. masalahnya di kota besar kan susah, apalagi di Bandung di tengah kota gitu kan. Iya. Nah, dia sih mengakalinya waktu itu adalah uh, dia melakukan walking prayer. Jadi bagi dia, kalau walking prayer, berdoa sambil jalan-jalan, walaupun tetap di tengah kota, habis susah ke hutan kemana gitu kan, itu menolong. Hmm. Jadi dia establish habit untuk bisa walking prayer. Nah, atau misalnya, kalau saya sendiri, Pak, kan bagi saya itu penting sekali untuk membaca, karena itulah cara saya terkoneksi dengan maksimal. Maka saya investasi, beli e-books, kan sekarang gampang ya e-books ya. E-book saya ada ribuan sekarang, Pak, di HP saya, Pak. Jadi saya bawa perpustakaan kemana-mana. Ketika Hmm. saya sedang nunggu dokter atau sedang yang lain-lain, saya bisa buka dan baca. Disitulah saya bisa terkoneksi dengan Tuhan. Jadi
perlu cari cara yang kreatif, Pak, untuk mencari. Ya, itu yang kedua, Pak. Jadi yang kedua adalah tadi yang pertama, kita tidak perlu merasa terintimidasi atau merasa aneh sendiri dengan tipe kita ya, tapi Ya, nikmatilah. Yang kedua, karena kita menikmati itu, kita harus meng-create sendiri, harus kreasi sendiri, harus membuat sendiri, berkreasi sendiri, cari peluang sendiri untuk bisa menciptakan entah situasi, entah apa yang sesuai dengan tipe kepribadian kita dan tipe relasi kita dengan Tuhan dalam jalan kudus ini ya Bu. iya Pak, betul Pak. Lalu Ya. yang ketiga, Yang ketiga, kita bisa tetap memperkaya cara kita meresponi Tuhan itu dengan sekali-kali melakukan jalan-jalan kudus yang bukan kecenderungan kita. Misalnya, saya bukan tipe jalan kudus aktivis, tapi teman saya itu jalan kudusnya. Nah, jadi saya sekali-sekali sengaja berusaha melibatkan ikutan dengan teman saya itu memperjuangkan isu-isu sosial kemasyarakatan, gitu ya. Itu memperkaya pengalaman iman saya. Cuma memang saya tidak sanggup melakukannya terus-menerus seperti teman saya itu, Pak. Atau saya bukan tipe tradisionalis yang suka melakukan ritual apa segala macam. It's not me. Tapi sekali-sekali saya pergi sengaja sama teman saya, Pak, ke gereja yang kadang-kadang justru melakukan ibadah-ibadah ritual tradisional gerejawi semacam itu. Nah, cuma saya cuma sekali-sekali aja gitu untuk memperkaya pemahaman saya akan Tuhan, pengalaman saya, encounter saya dengan Tuhan. Jadi kita sekali-kali boleh dong coba-coba yang lain yang bukan kita gitu Pak. Wah, bagus sekali ya. Jadi saya juga akan coba nih yang nilainya mungkin skornya nggak terlalu gede supaya saya juga tahu oh rasanya seperti itu. Karena ada orang yang begitu menikmati gitu ya. Seperti itu. Sama seperti mereka juga melihat satu hari kenapa kalau saya di rumah di kantor udah tahu orang kantor, orang rumah. Pak Budiarto kalau lagi menyendiri dia tahu apa yang akan terjadi atau apa yang akan terjadi setelah itu. Berarti sedang lagi ada tugas, sedang ada hal yang sedang ditanyakan kepada Tuhan sangat urgent dan sangat emergensi. Hanya itu. Jadi memang itu aja senjata saya dan memang itu sangat efektif bagi saya ya sebagai seorang dengan tipe-tipe seperti itu. Dan ternyata memang bawaannya saya behaviornya saya adalah memang introvert dan juga saya seorang yang intuisi gitu. Jadi memang sangat dipengaruhi oleh kecenderungan-kecenderungan belum lagi karunia ya. Nah, kita masih ada sisa waktu sedikit. Mungkin pertanyaan terakhir yang tadi yang belum saya bacakan, saya bisa bacakan dan ini sepertinya sudah sedikit menyentuh dari jawabannya sudah diberikan oleh Ibu Grace, tapi saya coba bacakan dari pemilik akun @thefreelancelinguist. Beliau bertanya bagaimana cara gereja memfasilitasi pertumbuhan spiritual jemaatnya dengan perbedaan kecenderungan jalan kudus masing-masing ya yang berbeda-beda. Apakah ada ide-ide tertentu yang potensial yang bisa diterapkan ya misalnya di Abalov KTC JGC ini. Nah, kemudian ditambahkan juga bahwa tentu ini selain tiap jemaat perlu bertanggung jawab mengikuti ibadah yang bersifat korporat ya dengan sesama anggota tubuh Kristus gereja juga. Atau mungkin misalnya kelompok kecil perlu dibebaskan untuk melakukan aktivitas rohani yang sesuai kecenderungan yang tadi Ibu bilang tadi bisa bikin kreasi sendiri, bikin kelompok sendiri dan sebagainya. Bukan menyamakan cara ataupun menggunakan mungkin ya satu atau seragam satu gaya tertentu seperti itu. Gimana pandangan Ibu Grace akan hal ini? Iya memang pasti akan baik kalau bisa di kelompok. Jadi kalau di level korporat tadi saya udah share ya, jadi ada pemahaman bersama di semua stakeholders dan bisa dibahas apa yang bisa dilakukan untuk memaksimalkan. Misalnya kalau untuk ibadah yang indrawi ya, mungkin bisa pakai perfume tertentu Pak ketika ibadah, di satu ibadah. Jadi seperti dijelaskan di sesi ya, mungkin kalau jemaat menghirup wangi perfume itu akan teringat pada ibadah itu mungkin bisa membantu misalnya. Lalu juga kalau misalnya untuk menolong yang indrawi, yang sentuhan, mungkin kalau ada acara-acara itu
ya mungkin ada makanan tertentu atau menggunakan berbagai jenis yang bisa disentuh, bisa dirasa panca indera gitu Pak. Lalu kalau dari sisi yang lebih kecil di care group, ya kita bisa mengenali mungkin di care group ini kebanyakan teman-teman kita apa. Saya pernah melakukan beberapa kali melakukan mengajar di kelas, saya menemukan hal yang menarik. Kadang-kadang entah kenapa di satu grup tertentu itu bisa ada mayoritasnya. Pernah satu kali mayoritasnya kebanyakan naturalis. Saya aneh juga ya, kenapa ini grup ini naturalis. Sampai saya nyari apa pertanyaannya saya salah, yang lain. Tapi kemudian saya ngajar di kelas lain, menarik bahwa di kelas itu mayoritasnya adalah misalnya asketis. Saya juga aneh, kenapa ya bisa begitu. Cuma ya, maksudnya dari situ mungkin kita bisa merancang acara-acara yang menyesuaikan dengan hal tersebut. Nah, seperti itu mungkin Pak. Ya, memang terima kasih Bu untuk semua yang disampaikan. Waktu kita tinggal sekitar 4 menit sebelum saya closing. Mungkin saya ambil sedikit apa yang saya dapat adalah memang hubungan pribadi ataupun bergaul karib dengan Tuhan atau berrelasi dengan Tuhan ini adalah bicara tentang personal kita. Sementara kita juga adalah seorang jemaat yang ada dalam sebuah gereja. Jadi perlu disadari juga dari sisi jemaat ya bahwa gereja juga tentunya tidak bisa memenuhi semua pola ya, pasti ada keterbatasan kecuali juga memang gerejanya bisa memberikan keleluasan dan mau mengakomodasi. Itu pun pasti dalam hidup ini tidak bisa semua dipenuhi. Tetapi yang paling penting dalam keseharian kita menurut saya, kita harus piawai, harus pandai, harus cakap menggunakan kepribadian kita itu untuk mendekati Tuhan dengan lebih intim dan lebih maksimal. Saya pikir itu insight yang saya dapat. Betul, Pak. Nah, Ibu Grace, sebelum ditutup mungkin ada statement ataupun ada closing statement yang bisa disampaikan dalam 1 menit terakhir sebelum kita berpisah. Iya, bahwa pertumbuhan rohani itu adalah tanggung jawab masing-masing. Jadi tugas pemimpin adalah memberi visi tentang bagaimana seharusnya kita bertumbuh secara rohani, dan disiplin rohani itu adalah sarana untuk kita bertumbuh. Nah, jalan-jalan kudus ini adalah membantu kita untuk bisa menerapkan sarana itu dengan baik. Tapi memang ada satu komponen lagi, itu adalah intention. Kita sendiri yang mau meresponi Tuhan. Tanggung jawabnya itu adalah di masing-masing. Untuk kita mau terus memenuhi panggilan dari Tuhan yang sudah lebih dulu memanggil kita. Hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan cinta kasih. Tuhan memberi kita kehendak bebas, Dia tidak memaksa kita, diperlukan respon dari kita untuk mau meresponi panggilan kasih-Nya. Dan ini adalah salah satu sarana saja. Baik, terima kasih sekali Ibu Grace telah hadir di acara kita, di dalam bincang-bincang kita sore ini. Kami sangat diberkati, baik dari pelayanan Jalan-Jalan Kudus melalui assessment dan penjelasannya, dan juga lewat talk show hari ini. Kami sangat berterima kasih sekali lagi buat Ibu Grace. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian, follower sejati dari Instagram Abalov KTCJGC, untuk khusus jemaat Abalov KTCJGC kita memiliki fokus yaitu Koram Deo dan Kompak. Tentunya kita sangat membutuhkan hubungan pribadi, keintiman dengan Tuhan, dan kami menampilkan beberapa judul-judul ataupun topik-topik yang terkait juga untuk mendukung jemaat yang seperti Ibu katakan tadi bahwa itu merupakan tanggung jawab pribadi kita untuk kita melakukan hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Itu paling penting. Dan untuk dalam rangka mendukung itu makanya kami mengetengahkan topik-topik yang terkait dengan hal tersebut untuk mendukung hubungan kita dengan Tuhan lebih intim dan lebih akrab. Baik. Demikianlah pertemuan kita hari ini, kita sudahi. Saya Budiarto, tuan rumah dari Abba Talks, mengucapkan terima kasih buat semua yang hadir, dan kita akan bertemu kembali Sabtu depan. See you next week dan Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Grace. Terima kasih.